Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bisa terjadi serangan stroke atau serangan jantung. Semua itu berkaitan dengan aliran darah dan kondisi pembuluh darah. Nih. Gi. Kenapa sih, Gi? Nih, Kenapa? tahu nggak? Nggak tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Gohaltinya Rona sama Tantri. Iya. Bikin deg-degan. Kenapa Ogi deg-degannya? Kok mukanya sampai berlipat kusut gitu? Jadi, banyak yang nanyain tentang diabetes dan hubungannya sama vitalitas pria. Aduh, itu penting loh. Iya, Terus makanya... kenapa Ogi jadi panik? Enggak, gini loh. Kemarin tuh, aku habis ngabisin kue tart, anak aku ulang tahun. Terus habis itu, kemarinnya makan es krim banyak. Tahu kan, aku suka es krim Iya, kan. emang. Terus tahu kan, aku kalau kopi sukanya yang manis Iya kan. sih, Ogi. Aduh, serem. Gimana kalau aku diabetes? Terus nanti terganggu. Ini nih kayak pertanyaan-pertanyaan ini nih tentang vitalitas Iya, pria. itu penting banget loh. Itu aset buat cowok. Kalau coffee time kita ngebahas pertanyaan kok yang khawatir kitanya. Halo, Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy, Kurang sehat kenapa? Bukan kurang sehat, Jadi khawatir dia kita nih. khawatir berlebih karena diabetes dan Oke. akhirnya merembet ke vitalitas. Hubungannya Bagus nanti sekali. terganggu. Serem ya. Kasihan kalau Aduh. begitu. Memang betul ya, Kang Sogi, bahwa makanan-makanan yang manis itu bisa memicu terjadinya diabetes. Iya kan? Soalnya begini Kang Sogi, banyak juga ya di klinik itu dengan gangguan vitalitas datang, Ya. ketika kita cek gula darahnya ternyata gula darahnya tinggi. Wah. Dan itu nggak ujuk-ujuk tinggi gula darahnya, pasti itu sudah bertahun-tahun, Akumulasi ya. tapi mereka tidak pernah mencek ada gula darahnya. Setelah terjadi gangguan vitalitas, baru ketahuan bahwa gula darahnya tinggi. Kalau sudah terjadi gangguan vitalitas beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian bisa terjadi serangan stroke atau serangan jantung. Itu kan, Ini Ogi. cocok banget sama pertanyaan kita Iya. buat coffee time kali ini nih. Coba Ini ada dibaca nih ini. satu pertanyaan dari Mas Teguh Pras. Apakah seseorang yang mempunyai diabetes pasti terkena gangguan vitalitas? Ya, Pasti nggak? betul sekali. Gangguan vitalitas itu 70%-an itu adalah faktor organik dan itu adalah pembuluh darah dan darah yang kental. Ya, sisanya itu adalah psikogenik. Psikogenik itu adalah psikis atau gabungan keduanya. Oke. Nah, makanya kalau sudah terjadi gangguan pembuluh darah, berarti pembuluh aliran darah ke sana kan mampet. Iya. Akibatnya juga kan vitalitasnya menurun. Iya. Nah, mampetnya tinggal nunggu aja, tapi nantinya kan ke stroke yang kita takutkan, ke serangan jantung, ke gagal ginjal, ke macam-macam, ke gangren. Itu gara-gara diabetes. Ada satu penanya yang sudah mengalami diabetes. Kok efeknya jadi stamina dan vitalitasnya menurun ya, Mas? Itu kenapa? Minta solusinya dari Renat Andi. Nah, semua itu berkaitan dengan aliran darah dan kondisi pembuluh darah. Nah, pada orang-orang yang terjadi gangguan vitalitas, biasanya aliran darah ke organ vital laki-lakinya itu juga menurun. Tadi mampet bahkan tadi. tersumbat, ya kan? tersumbat. Jadi solusinya apa? Ya lancarin dong. Iya. Pembuluh darahnya perbaiki dong. Nah. Dengan cara apa? Dengan cara Makanan yang makanan dijaga, rendah karbohidratnya ya, pantang lemak, gorengan, santan, olahraga yang cukup, tidurnya mesti bagus, kemudian juga memanage stres dengan baik. Kalau memang itu semua ya kadang-kadang kita ngerti lah. Semua orang nggak bisa kita 100% semuanya bagus, makanannya oke. Ya kita bantu dengan teknologi. Iya. Tapi memang ya kalau diabetes itu memang dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Ini Apa saya aja tuh? ada gambar. Gangguannya bisa terjadi di kepala juga kan yang tadi ya, bisa stroke Ya, itu ya. betul. Ke jantung Stroke. juga. Jantung. Ke ginjal. Ke ginjal, gagal ginjal. Yang apa luka di kaki nggak Ya, sembuh-sembuh itu gangren. gangren. Dan tidak lupa berhenti di tengah ternyata untuk vitalitas Nah. pria. Kan, makanya Tuh. perempuan juga harus makanan sehat. Kurangi yang manis-manis. Iya sih, tapi kan kalau kopi kan enaknya manis, Mas Boy. Tapi makanan sehat aku ketinggalan. Mas Boy Oke. sama Ogi ngobrol dulu ya. Iya, iya, iya. Oke. Makanan sehat apa sih? Iya ada deh. Ih, rahasia-rahasia. Bentar ya. Rahasia-rahasia. Oke, Mir. Katanya mau ada pertanyaan, katanya di email. Sekarang ngomong langsung deh.
Kebetulan kan saya juga baca-baca nih mengenai efek diabetes ya. Bahayanya itu ke hubungan vitalitas pria. Gimana sih caranya agar bisa menjaga vitalitas itu tetap terjaga dengan baik? Memelihara vitalitas itu rumit, padahal sih enggak. Enggak Sepanjang kita mau menjalankan pola hidup yang sehat. Iya, Termasuk gitu. makanan. Hai. Wah, makanan sehat apa? Oh, ini makanan. Mas Panji. Ada Mas Panji juga. Aku bawa makanan Silakan. sehat buat Iya. Ogi dan Mas Boy, dan aku juga bawa Mas Panji. Karena tadi ketemu di sana, jadi sekalian diajak buat Oke, coffee oke, time. oke, oke. Oke, oh Ini jadi loh. ini makanan sehatnya. Iya, ini semangka sama ini makanan kesukaan aku loh, Mas Aduh. Boy. Sogi, Tuh, ya. pisang. Dan Definitely ini pisang itu berkaitan dengan vitalitas juga. Dia itu mengandung kalium dan Mengandung vitamin kalium. C-nya. Fungsinya Si kalium itu bisa menurunkan tekanan darah, dia anti hipertensi. Ya karena menurunkan kadar natrium yang di dalam darahnya. Jadi lebih baik makan Nah, ini. sementara kalau semangka itu mengandung citrulin. Citrulin. Citrulin itu adalah antioksidan yang bagus sekali sehingga dia bisa melebarkan pembuluh darah. Makanya pisang dan semangka termasuk buah-buahan yang bisa membantu meningkatkan vitalitas. Tuh kan, mau nggak? Banyak yang nanyain tentang diabetes dan hubungan dengan vitalitas pria. Saya langsung deh pakai teknologi yang suka dipakai sama Mas Panji ini. Iya dong, harus dong. Karena baik lagi, pasti Mas Boy tadi udah ngejelasin kalau ujung-ujungnya vitalitas berbicara masalah aliran darah. Berarti kan aliran darahnya harus dilancarin, kualitas darahnya juga harus bagus, Ya. pembuluh darahnya juga harus bagus. Dengan kita menggunakan teknologi laser, 1 hari 2 kali bisa membantu supaya aliran darahnya lebih lancar, nutrisi oksigen lebih optimal. Ya, Oke. sinarnya itu pertama dia bisa membantu mengaktifkan mitokondria sehingga dia mengubah gula yang ada di dalam darah dan kolesterol yang ada di dalam darah menjadi energi. Teknologi laser itu bisa mencegah penempelan darah. Keping-keping darah itu cenderung menempel. Dicegah sehingga aliran darahnya lancar. Lalu yang udah nempel di apa? Diuraikan. Akibatnya aliran darah lancar ke semua organ vital, termasuk organ reproduksi. Ya, pria. termasuk ke jantung. Nah, Mencegah setuju. juga serangan jantung ke otak, mencegah serangan Iya, stroke, iya, iya. ke kaki, mencegah kaki gangrel. Kemudian yang ketiga, ini Oh, bahas ada berkaitan dengan vitalitas. Tadi saya akan mengatakan ada faktor psikogenik. Ya stres dan sebagainya. Si teknologi laser ini dia bisa mengaktifkan melatonin sehingga tidurnya nyenyak. Dan ketika orang itu tidurnya nyenyak, imunitasnya meningkat. Ya. Betul. Kemudian selain imunitasnya juga meningkat, dia mengeluarkan hormon kebahagiaan endorfin sehingga yang namanya stres-stres itu hilang. Tapi benar loh, Mas Boy. Tadi Jadi kan- faktor psikogeniknya juga pada gangguan vitalitas bisa teratasi. Ah, sekarang kita mau dengarkan lagi pertanyaan. Pertanyaan ya? Kenapa saya bilang dengarkan? Karena kali ini kita akan langsung terhubung. Oh, iya. Nah, lewat Oke, video dengan call siapa nih? Mas. Kita ketemu sama Mas Rudi nih. Halo Mas Rudi. Halo Mas Yogi, Mbak Firni, Mas Hai. Boy, Halo, Mas Panji. Iya, ini mumpung ada Mas Boy sama Mas Panji di sini, katanya mau ada pertanyaan katanya di email. Sekarang ngomong langsung deh. Kebetulan kan saya juga baca-baca nih mengenai efek diabetes ya. Bahayanya itu ke hubungan vitalitas pria. Nah, saya mau tahu juga nih dari Mas Boy, mungkin dari Mas Panji, kira-kira ada tips nggak ya? Gimana sih caranya agar bisa menjaga vitalitas itu tetap terjaga dengan baik? Yang pertama tentu kita harus kembali kepada pola hidup yang sehat. Ya, tadi makanan. Makanan, Ya, betul. makanan harus betul-betul dijaga. Pantang, lemak, gorengan santan, karbohidrat dikurangin. Kalau bisa karbohidrat kompleks, nasi merah misalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang cukup karena aliran darah yang lancar itu dengan olahraga ya dan hormon endorfin yang dikeluarkan itu akan membantu juga. Yang ketiga adalah tidur yang cukup supaya imunitas kita juga meningkat. Ya. Kemudian yang keempat, manage stres dengan baik. Supaya nggak stres apa? Lebih banyak bersyukur. Iya, Hidup benar. lebih sadar diri bahwa raga kita, tubuh kita diberikan Tuhan untuk kita jaga. Termasuk pembuluh darahnya mesti dijaga, ya. Diabetes ini kan adalah sumber permasalahannya nih yang bisa mengganggu ke vitalitas. Ya berarti kan diabetesnya harus kita kendalikan nih. Selain tadi yang diikuti saran-saran Ya. dari Mas Boyke, jadi kita manfaatkan teknologi laser 1 hari 2 kali untuk membantu melancarkan aliran darah kita, mengurangi gula darah yang berlebih, dan yang paling penting apa?
mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Jadi si teknologi laser ini nih Kang Sogi, Mbak Firly ya, dia bisa bekerja pada 3 tahapan medis. Iya, iya. Buat mereka-mereka nih yang masih merokok, kurang berolahraga, makanannya masih segala dimakan. Buat yang sudah kena stroke, udah pasang ring jantung, itu juga bisa diobati supaya tidak timbul komplikasi. Iya. Demikian juga diabetes ya, tidak timbul komplikasi. Bagi yang sudah kena komplikasi tadi ya, yang ada yang namanya apa? Gangren itu juga bisa dibantu. Nah, kalau tadi kan pertanyaan dari laki-laki, sekarang ada perempuan Mbak Monica yang mau nanya langsung sama Mas Oke. Boy dan Mas Panji. Kita langsung terhubung dengan Mbak Monica. Halo Mbak Monica. Halo Mbak Monica. Halo Mas Boy. Iya. Halo. Silakan, katanya ada pertanyaan. Kemarin ngirim email sama kita. Silakan, langsung aja tanyanya. Sedikit cerita bahwa keluarga saya ada riwayat gangguan jantung ayah saya, dan karena itulah saya menjaga diri untuk tidak terkena seperti apa yang telah terjadi pada ayah saya. Dan pertanyaannya, apakah manfaat dari teknologi laser itu bisa untuk menjaga diri saya dan keluarga saya untuk tidak terkena penyakit jantung? Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica. Ini ya, teknologi laser itu kan bisa digunakan untuk pencegahan. Kenapa? Tadi ya kan ada yang mencegah penempelan kepingan darah, Kepingan darah, ya. menguraikan yang sudah terjadi. Ya. Jadi mencegah. Apalagi Mbak Monica kan ada riwayat ya keluarganya sakit jantung. Jadi untuk pencegahan bisa. Bagi yang sudah terkena, misalnya sudah pasang ring, sudah stroke, ringnya jangan tambah. Ya. Yang sudah stroke jangan sampai stroke-nya berulang ya. Atau yang sudah terkena pun jangan sampai mengalami komplikasi. Misalnya yang sudah kena diabetes jangan sampai komplikasinya gangren diabetes. Si teknologi laser ini Mbak Monica, dia bisa pencegahan pada pengobatan maupun pada rehabilitasi. Oh, jadi cocok ya untuk pencegahan kan, pengennya Bagus menjaga loh diri ya. pertanyaannya. Dan kita bisa lakukan kombinasi. Tadi pola hidup yang sehat, ada 4 pilar kan. Kemudian obat-obatan jika memang dibutuhkan ya. Dan kita bisa melengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser ini. Karena kan dokter laser ini kan dia alat kesehatan ya yang memang juga sudah terdaftar resmi di pemerintah dan sudah hadir di Indonesia sudah hampir 10 tahun. Dan tujuan kami menghadirkan dokter laser ini ya supaya membantu orang-orang seperti Mbak Monica, keluarganya supaya bisa menjadi lebih sehat dan bisa mencegah serangan jantung, bisa mencegah serangan stroke, bisa mencegah diabetesnya, kemudian hipertensinya. Jadi intinya adalah teknologi laser ini adalah untuk meningkatkan kualitas darah. Dia bisa membantu mengurangi gula darah yang berlebih, kolesterol yang berlebih, kemudian darah yang kental dibantu diencerkan, ada gumpalan-gumpalan darah nih penyumbatan dibantu diuraikan, dan akhirnya apa? Fungsi organ tubuh kita bisa berperan secara optimal. Dan kalau Mbak Monica ataupun mungkin pemirsa di rumah ingin mendapatkan teknologi laser dari dokter laser ini, langsung saja nih bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda atau juga bisa mengunjungi website resmi kita supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda. Ini kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini kan kopi saya masih manis. Nah. Saya mau ganti kopi dulu ya. Jadi yang nggak pakai gula ya. Oke. Yang lain nggak pakai gula kan ini kan? Enggak lah. Saya ganti dulu kopi ya. Dia bentar ya. sadar diri ya. Komplikasi daripada diabetes itu adalah kepada stroke, serangan jantung, gangguan vitalitas pria. Kita juga sebagai perempuan akhirnya dapat input bahwa kita juga harus sadar diri dan mencegah dan Iya, menjaga. betul sekali. Aku sih nggak usah pakai gula karena aku udah manis gitu dong. Sudah diganti. Ternyata kata orang coffee shop kantor kita, hampir setengah pegawai yang beli kopi tuh nggak pakai gula loh. Dan Iya. Dan ternyata ya katanya yang pakai gula itu cuma Ogi doang. Diabetes didapat sekarang lebih banyak. Iya. Akibat konsumsi gula yang terlalu berlebihan Aduh. dibanding diabetes yang keturunan. Bener. mulai sekarang saya satu geng sama kalian semua. Tanpa gula. Tanpa gula. Tapi ini ada pertanyaan nih. Diabetes kan bisa menurunkan vitalitas yang biasanya terjadi pada pria. Apakah diabetes pada wanita juga bisa menurunkan vitalitas? Pada prinsipnya pria dan wanita sama. Semuanya yang namanya
hormon estrogen yang diproduksi oleh indung telur yang mengakibatkan wanita bisa merasakan juga kenikmatan dan sebagainya itu dialiri oleh pembuluh-pembuluh darah. Kalau pembuluh-pembuluh darah di sana itu rusak dan aliran darahnya tersumbat, ya estrogennya juga tidak diproduksi. Jadi pria dan wanita aliran darah tidak boleh tidak lancar. Mesti benar, pembuluh darah mesti bagus. Kita juga sebagai perempuan akhirnya dapat input bahwa kita juga harus sadar diri dan mencegah dan menjaga. Iya, betul sekali. Supaya hubungannya harmonis. Harmonis, makanya suami dan istri. Ini bagusnya juga teknologi laser ini bisa dipakai berdua gitu. Iyalah. Beli satu bisa dipakai 2 orang. Iya. Selesai dari suami bisa dipakai istrinya, ya kan Mas Akhirnya Panji? banyak yang bilang apa tuh, Mak? Lebih hemat. Iya, Kan? Karena satu alat kesehatan ini bisa dipakai dalam waktu yang panjang nih jangka waktunya. Terus kemudian bisa dipakai bareng-bareng lagi kan ya. Jadi ya kalau kita bisa menjaga sekarang kesehatannya, kenapa enggak? Yang peduli kesehatan kita ya cuma diri kita doang. Kita yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita dan keluarga kita. Keputusan kita untuk sehat tergantung siapa? Kita sendiri. Iya, dan Mas Panji, teknologi laser juga kan nggak urusan vitalitas pria dan Iya. wanita Iya, aja. betul sekali. Digantian pakainya untuk komplikasi diabetes bisa terhilang. Betul sekali. Salah satu kelebihannya itu adalah bahwa teknologi laser ini bekerja pada aliran darah yang tidak sehat, yang kental, dan pada pembuluh darah. Pada aliran darahnya, dia itu mencegah agregasi trombosit. Jadi dia itu mencegah penempelan-penempelan. Jadi nggak kental. Dan yang sudah nempel itu diuraikan, fibrinolysis. Jadi aliran darah menjadi lancar. Ya. Satu lagi untuk pembuluh darahnya adalah mekanisme nitric oxide. Dia itu membuat pembuluh darahnya melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya turun. Iya. Udah banyak loh yang ngerasain tensinya turun. Dan apalagi kalau misalnya kita udah pakai dokter laser ini aliran darahnya bukan cuma di tangan doang yang lancar. Nah. Tapi satu badan dari Ini ujung senyum-senyum kaki sendiri. sampai ke ujung kepala. Karena apa? Aliran darah kan kita ngalir nih. Selain itu juga, Anda juga bisa akan mendapatkan aksesoris tambahan. Nah, ada namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung kita nih. Fungsinya melancarkan aliran darah di area kepala, jadi bisa membantu mencegah stroke, proses pemulihannya juga dibantu, dan mencegah jangan sampai stroke berulang. Bahkan keluhan-keluhan di area kepala yang terjadi karena aliran darahnya kurang lancar nih, sakit kepala misalnya, Iya. atau migrain, atau sinusitis bisa dibantu sinusitis juga. tuh? Yes. Oh, bisa. Nah, kalau yang di area-area kaki nih, kaki diabetes, kaki gangren, luka yang sulit sembuh, ini juga bisa menggunakan laser pad. Jadi ketika kita letakkan laser pad ini pada area luka, artinya aliran darah ke area tersebut kan lebih lancar. Nutrisi, oksigennya lebih optimal. Akhirnya apa? Proses regenerasi sel bisa lebih baik. Mau baca Ini, pertanyaan, ada pertanyaan nih lagi, dari Firly. tadi, kasihan nih, dari Mas Aan Andriani Sondah. Saya terkena diabetes karena ada faktor genetik dan memang pola hidup yang tidak sehat. Karena diabetes tersebut sesuai anjuran dokter, saya harus tetap minum obat. Nah, jika saya mau menggunakan dokter laser, apakah harus berhenti minum obat? Jangan Atau memang dong. bisa dipakai Jangan. berbarengan? Oh, jangan Gini ya. loh, yang bisa menghentikan obat kita ya hanya dokter kita. Jadi ya kita jangan sok-sokan memberhentikan Jadi dokter semau sendiri kita. Nah kita kalau bisa menggunakan dokter laser, tenang aja bisa dikombinasikan kok. Jadi fungsinya dokter laser ini kan melancarkan aliran darah. Artinya apa? Kalau aliran darah yang lancar, nutrisi, oksigen lebih optimal kan? Termasuk apa yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, vitamin yang kita konsumsi, dan obat-obatan yang kita konsumsi, penyerapannya, distribusinya lebih optimal. Iya, itu penting banget, tapi kan kita makan obat juga kan harus diserap oleh tubuh. Iya. Dengan teknologi laser penyerapannya jadi Menjadi lebih lebih baik. Harapannya apa? Nanti ketika cek berikutnya, angkanya udah bagus. Ini Iya, udah bener, bagus. iya. Tuh. Dan yang terpenting juga nih ya, mungkin dari kita ngobrol-ngobrol ini saya ingin ngasih tips juga nih buat pemirsa di rumah Oh, kasih, pastinya Mas. ya. Satu, diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Segahlah sebelum terjadi. Nah, Ya. Dan komplikasi daripada diabetes itu adalah kepada stroke, serangan jantung, kemudian gangguan vitalitas pria, bahkan kepada gangren. Ya, ingat, pola hidup sehat harus merupakan cara yang paling alami. Tetapi jangan lupa
bahwa kita punya teknologi yang sudah ada jurnal ilmiahnya, teknologi yang sudah bisa dibuktikan. Kemudian teknologi laser ini juga tidak hanya bekerja untuk pencegahan, ya. Bagi mereka-mereka masih merokok, kan itu pencegahan. Bagi mereka punya keturunan diabetes itu kan pencegahan. Tapi bagi pengobatan juga, bagi mereka yang sudah terserang stroke, ya stroke-nya bisa berkurang, jangan sampai stroke-nya berulang, ya. Kena pasang ring jantung, jangan sampai ringnya bertambah. Untuk pengobatan dan juga adalah untuk rehabilitasi tadi. Ya, jangan sampai gangrennya makin parah. Jadi teknologi laser sebagai pencegahan, pengobatan, rehabilitasi mesti kita miliki juga lah. Maka jangan lupa gunakan teknologi yang memang sudah terbukti, yang memang sudah ada di seluruh dunia. Jaga kesehatannya, jaga gula darahnya, jaga tensinya, jaga kekentalan darahnya. Ya, tadi kan udah dapat tips ya dari Mas Boy ya. Tapi juga kita bisa kombinasikan dengan dokter laser. Langsung saja nih, Anda hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Nanti Anda bisa ngobrol-ngobrol dengan tim kami. Dan bahkan kalau Anda sudah memiliki dokter lasernya, Anda juga bisa berkonsultasi loh dengan tim medis kami secara gratis. Nah, kalau misalnya Anda juga sudah memiliki dokter laser yang asli ya, Anda pasti akan mendapatkan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Nah, Lengkap loh, free ya. lagi. Pokoknya Coffee Time Konsultasi. kali ini saya benar-benar terbuka. Informasi teknologinya dapat, informasi medisnya dapat. Tinggal satu, saya tinggal ngecek kondisi nih. Jadi tahu ntar step ke depannya. Kalau gitu saya mau daftar check up dulu ya. Mau tanya dulu ke HRD, bisa diganti nggak sama kantor ntar ya? Sehat selalu, Ogi. Bisa aja nih. Tapi Ya. ya, Ogi udah pakai dokter laser. Kang Sugi itu udah bener loh ya, dia mau